Indonesia dikenal sebagai rumah bagi populasi muslim terbesar di dunia. Dari Sabang sampai Merauke, suara adzan menjadi penanda waktu yang akrab di telinga jutaan umat Islam. Bukan hanya jumlahnya yang melimpah, masjid di Indonesia juga memiliki keunikan tersendiri. Setiap daerah menampilkan ciri khas arsitektur, sejarah, dan filosofi budaya yang berbeda, membentuk identitas Islam Nusantara yang sangat beragam. Di antara ratusan ribu masjid yang berdiri, ada beberapa yang menonjol, bukan hanya karena keindahan bentuknya, tetapi juga karena kisah dan makna yang terkandung di dalamnya. Halo semuanya, selamat datang di channel Bongkar Fakta. Dalam episode kali ini, kita akan menelusuri 7 masjid paling unik di Indonesia. Masing-masing masjid ini merepresentasikan kekayaan budaya, sejarah, dan arsitektur bangsa. Dari masjid modern yang megah hingga peninggalan bersejarah dari masa kerajaan Islam kuno. Tiap bangunan menyimpan cerita yang membentuk wajah Islam di tanah air. Jika kamu penasaran masjid mana saja yang termasuk masjid paling unik di Indonesia, tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Masjid ini merupakan salah satu karya arsitektur paling mencolok di Indonesia modern. Berdiri megah di kota Padang, Masjid Raya Sumatera Barat dibangun pada tahun 2007 dengan desain yang terinspirasi dari rumah adat Minangkabau. Atapnya menyerupai gonjong rumah gadang, menjulang ke 4 penjuru seolah melambangkan semangat masyarakat Minang yang terbuka terhadap dunia. Uniknya, masjid ini tidak memiliki kubah seperti masjid pada umumnya. Sebagai gantinya, struktur atapnya yang melengkung menggantikan fungsi simbolik kubah, menghadirkan interpretasi baru terhadap arsitektur Islam di Nusantara. Selain keindahan visual, masjid ini juga dirancang agar tahan gempa hingga 10 skala Richter, sebuah langkah adaptif terhadap kondisi geografis Sumatera Barat yang rawan aktivitas seismik. Masjid seluas 18.000 meter persegi ini mampu menampung hingga 20.000 jamaah. Ia menjadi representasi nyata bagaimana arsitektur Islam bisa beradaptasi dengan budaya lokal dan kondisi alam. Dari tanah Minang yang kuat dengan adat dan filosofi rumah gadang, kita bergeser ke Kalimantan Barat, tempat sebuah masjid berdiri di tepi laut, memadukan kemegahan dan ketenangan. Masjid ini berdiri indah di tepi laut Kabupaten Kayong Utara, dikenal sebagai Masjid Terapung. Bangunan ini memadukan pesona alam pesisir dengan arsitektur megah bergaya Maroko. Dibangun pada tahun 2012 dan diresmikan pada tahun 2016, masjid ini menjadi salah satu ikon baru di Kalimantan Barat. Dari kejauhan, bangunannya tampak seperti istana putih yang mengambang di atas air. Interiornya mengadopsi ornamen khas Timur Tengah, lengkungan, kaligrafi, dan pola geometris yang detail. Sementara itu, suasana malam hari menambah keindahannya. Cahaya lampu memantul di permukaan laut, menciptakan siluet arsitektur yang menenangkan. Dengan luas bangunan 50 x 50 meter persegi, masjid ini mampu menampung sekitar 3.000 jamaah. Ia tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga destinasi wisata religi yang memperkuat identitas Islam di wilayah pesisir Kalimantan. Dari pesisir Kalimantan yang bernuansa Arab Maroko, kita berpindah ke Jawa Timur.
tempat perjumpaan unik antara budaya Tionghoa dan Islam. Masjid Cheng Ho adalah simbol akulturasi budaya yang kuat. Berdiri sejak tahun 2001 di Surabaya, masjid ini dibangun untuk mengenang Laksamana Cheng Ho, penjelajah Muslim asal Tiongkok yang pernah berlayar hingga ke Nusantara pada abad ke-15. Arsitekturnya menggabungkan unsur Tionghoa dengan elemen Islam. Bangunannya berbentuk pagoda segi 8 dengan dominasi warna merah, hijau, dan emas, warna khas budaya Tiongkok yang melambangkan kemakmuran dan keseimbangan. Meskipun berukuran relatif kecil, hanya sekitar 11 kali 11 meter, masjid ini memiliki makna besar dalam sejarah hubungan antara Tionghoa dan Islam di Indonesia. Di kompleks masjid juga terdapat taman, sekolah, serta tempat pembelajaran bahasa Mandarin. Masjid Cheng Ho menjadi simbol bahwa Islam di Indonesia tumbuh melalui jalur perdagangan dan kebudayaan yang damai. Dari Surabaya yang multikultural, kita menuju ke Jawa Barat, tempat modernitas berpadu dengan konsep minimalis dan simbolisme spiritual. Masjid ini menunjukkan arah baru dalam arsitektur Islam kontemporer, Masjid Al-Irsyad Satya, yang dirancang oleh arsitek sekaligus mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dibangun pada tahun 2009 di kawasan Kota Baru Parahyangan. Bentuk bangunannya berupa kubus sederhana tanpa kubah, menandai perubahan paradigma desain masjid modern. Dinding luarnya disusun dari balok beton berongga yang membentuk kalimat syahadat, sehingga cahaya yang masuk menciptakan pola kaligrafi alami di dalam ruangan. Konsep terbuka menjadikan sirkulasi udara alami tanpa pendingin ruangan. Sementara pemandangan danau dan pepohonan di sekitarnya memberikan kesan tenang dan reflektif. Masjid ini mampu menampung sekitar 1.000 jamaah dan sering dijadikan contoh arsitektur ramah lingkungan yang tetap syarat makna spiritual. Dari desain futuristik yang minimalis, kita beralih ke masjid dengan kemegahan dan kemewahan yang menakjubkan. Lebih dikenal sebagai Masjid Kubah Emas, bangunan ini menjadi salah satu masjid paling megah di Asia Tenggara. Didirikan pada tahun 1999, masjid ini selesai dibangun pada tahun 2006 dan langsung mencuri perhatian publik. Seluruh kubahnya dilapisi emas murni 24 karat dan interiornya dihiasi relief serta ornamen yang juga berlapis emas. Di dalamnya tergantung lampu gantung kristal raksasa seberat 8 ton yang didatangkan langsung dari Italia. Dengan luas 8.000 meter persegi, masjid ini mampu menampung hingga 20.000 jamaah. Selain menjadi tempat ibadah, masjid ini juga menjadi destinasi wisata religi dan edukasi arsitektur. Keindahan dan kemewahannya bukan semata-mata simbol kemegahan, melainkan juga representasi kebesaran spiritual yang ingin dihadirkan sang pendiri. Dari gemerlapnya kemewahan di Depok, kita menuju jantung ibu kota, tempat berdirinya simbol toleransi beragama terbesar di Indonesia. Sebagai masjid terbesar di Asia Tenggara, Masjid Istiqlal bukan hanya lambang kebanggaan umat Islam Indonesia, tetapi juga simbol persatuan bangsa. Pembangunannya dimulai pada tahun 1961 di masa Presiden Soekarno dan diresmikan pada tahun 1978. Yang menarik, arsitektur masjid ini adalah Fredrik Silaban, seorang Katolik asal Sumatera Utara. Sebuah keputusan yang menunjukkan keterbukaan dan semangat kebangsaan di era awal kemerdekaan. Masjid Istiqlal memiliki kubah berdiameter 45 meter dengan menara setinggi 90 meter.
melambangkan kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Kapasitasnya mencapai 200.000 jamaah. Lokasinya berseberangan dengan Gereja Katedral Jakarta, mencerminkan harmoninya hubungan antar umat beragama di tanah air. Dari simbol nasional di Jakarta, kita menuju ke Yogyakarta, tanah sejarah kerajaan Islam yang menyimpan peninggalan spiritual berusia lebih dari 4 abad. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia. Dibangun pada tahun 1587 atas perintah Sultan Agung dari Mataram Islam. Terletak di kawasan bersejarah Kota Gede, Masjid Agung Kota Gede menjadi saksi awal penyebaran Islam di Tanah Jawa. Keunikannya terletak pada perpaduan gaya arsitektur Jawa, Hindu, dan Islam. Pintu masuk masjid berbentuk gapura mirip candi dengan ukiran khas Hindu Jawa kuno. Di sekelilingnya berdiri pagar batu dan pohon beringin tua bernama waringin sepuh yang dipercaya masyarakat setempat memiliki nilai simbolik sebagai penjaga keseimbangan dan keteduhan. Masjid ini masih digunakan aktif hingga kini. Bukan hanya untuk salat, tetapi juga kegiatan sosial dan budaya masyarakat setempat. Ia menjadi saksi hidup bahwa Islam di Indonesia tumbuh melalui proses akulturasi yang damai, bukan penaklukan. Ketujuh masjid ini mencerminkan keberagaman wajah Islam di Indonesia. Dari arsitektur Minang hingga nuansa Tionghoa. Dari desain modern hingga peninggalan kerajaan. Semuanya menunjukkan bahwa Islam di Nusantara berkembang selaras dengan budaya dan kearifan lokal. Setiap masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga monumen budaya yang menyimpan jejak sejarah, semangat toleransi, dan keindahan dalam perbedaan. Terima kasih telah menyimak video ini. Dan sebelum video ini berakhir, tulis di kolom komentar masjid mana yang menurut kamu paling unik di Indonesia. Atau mungkin ada masjid lain yang ingin kamu bahas di episode selanjutnya.